tinggallah di dalam aku, sabdaku, ku kan tinggal bersamamu selalu. Akulah sang pokok anggur sejati, kamu adalah ranting, seperti ranting yang tak akan berbuah jika tak menyatu dengan pohonnya. Tinggallah di dalam aku selalu, ku kan tinggal bersamamu. Sebab yang ada di luar aku tak dapat berbuat apa-apa, bagaikan ranting menjadi kering, akhirnya dibuang. Jika kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah yang engkau kehendaki, aku kan selalu memberi. Sebab yang ada di luar aku tak dapat berbuat apa-apa, bagaikan ranting menjadi kering, akhirnya dibuang. Jika kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah yang engkau kehendaki, aku kan selalu memberi. Mintalah yang engkau kehendaki, aku kan selalu memberi. Salam Sang Timur, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Romo Bernard Teguh Okarem selaku Romo Paroki Gembala Baik dan para Romo. Yang saya hormati dan kasihi Suster Yosefina PIJ selaku provinsial bersama para suster Dewan Provinsi Kongregasi PIJ. Yang saya hormati dan kasihi Suster Anunsiata selaku Ketua Yayasan Karya Sang Timur. Yang saya kasihi para suster, pegawai biara, TKK, SDK, dan Asrama Sang Timur Batu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas penyertaannya dalam perjalanan karya kongregasi PIJ di Indonesia, teristimewa untuk kami di komunitas Batu. Syukur untuk hari ini, tanggal 23 November 2020, boleh memperingati 85 tahun berkarya di komunitas Batu dengan karya pendidikan TKK, SDK, asrama, dan pastora di Gereja Paroki Gembala Baik Batu. Tidak ada ungkapan yang lebih indah dan istimewa selain ungkapan syukur, syukur, dan syukur. Usia 85 tahun bukanlah usia muda, tetapi usia yang membuat kami untuk refleksi lebih dalam, menemukan nilai-nilai kehidupan, dan semakin berpaut pada Tuhan yang Maha Penyelenggara kehidupan ini. Terima kasih tak berhingga kami ucapkan kepada Romo Perintis Ordo Karmel yang mengajak Suster Sang Timur berkarya di Batu ini. Terima kasih kepada para suster dan pegawai perintis
yang telah berjuang memulai karya ini. Bagi yang telah berpulang ke hadirat Tuhan, semoga bahagia di surga. Bagi yang telah purna bakti dan masih berziarah di dunia ini, semoga juga turut bersyukur dan bersukacita bersama kami. Kami selalu mengharapkan dukungan doa dan spiritual untuk kemajuan perkembangan karya ini dan semakin menjadi saluran kasih berkat bagi yang dilayani. Terima kasih kepada para romo, para suster, sahabat Sang Timur, donatur, gereja paroki, pemerintah, para pegawai yang sampai saat ini masih setia bersama kami melanjutkan karya yang diwariskan Beata Clara, pendiri kongregasi PIJ, dan semua saja yang telah bekerja sama dan mendukung karya kami di komunitas Batu dengan caranya masing-masing. Semoga Sang Timur tetap jaya demi kemuliaan dan keluhuran nama Tuhan, seperti semboyan Beata Clara, hanya untuk Yesus semuanya. Terima kasih, salam kasih dan berkat Sang Timur. Kami keluarga besar Yayasan Karya Sang Timur mengucapkan selamat ulang tahun ke-85 kepada TK dan SDK Sang Timur Batu. Kita Nusantara adalah tema yang diangkat dan dipilih dalam perayaan syukur ini. Sebuah tema yang sangat relevan untuk dihayati dan dijadikan pedoman bagaimana membangun hidup dalam keberagaman. Profisiat, mari kita bersama menghayati tema Kita Nusantara agar kita semakin menghormati keberagaman. Selamat merayakan pesta Profisiat. Selamat pagi para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada hari ini tanggal 23 November kami merayakan hari ulang tahun ke-85 berkarya di Kota Batu. Kami mengucapkan limpah terima kasih kepada Suster Yosefina Maria sebagai provinsial, Dewan Provinsi, Suster Anunsiata selaku Ketua Yayasan Pendidikan Karya Sang Timur, Romo Bernard selaku Pastor Paroki Gembala Baik Batu beserta Romo Stanis, Suster Lucia beserta para suster di komunitas Batu, Ibu Suci selaku Kepala Sekolah SDK Sang Timur Batu, Bapak Ibu Guru, karyawan, karyawati, bagi orang tua, wali murid, dan anak-anak yang dipercayakan kepada kami semua, beserta para donatur, para pemerhati, dan semua pihak yang ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan kami di tempat ini. Harapan kami, keluarga besar KB TK Sang Timur adalah agar kami tetap eksis berkarya di Kota Batu, dapat dipercaya, semakin dipercaya oleh masyarakat, dan dapat melayani dengan sukacita, syukur, dan penuh kasih. Kami keluarga besar KB TKK Sang Timur Batu mengucapkan selamat ulang tahun ke-85 berkarya di Kota Batu. Sang Timur bercahaya, Sang Timur tetap jaya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh gembira dan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih,
pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun SDK Sang Timur Batu yang ke-85. Ucapan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Beata Clara sebagai pendiri Sang Timur dan juga suster-suster perintis SDK Sang Timur. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Wali Murid yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di SDK Sang Timur Batu. Mohon doanya, semoga SDK Sang Timur Batu semakin maju, semakin berprestasi, dan menjadi dambaan bagi masyarakat. SDK Sang Timur Batu semakin jaya, semakin bercahaya. Selamat siang, suster, Bapak Ibu, dan para alumni serta saudara sekalian yang saya cintai. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Bu Valentina, mantan guru SDK Sang Timur Batu. Saya mulai tugas di SDK Sang Timur Batu ini pada tahun 1996.
1974 bulan April. Di tanggal 1 April saya masuk tugas. Terus berakhir pada tahun 2013 bulan Juni. Jadi kurang lebih 40 tahun saya mengabdikan diri pada SDK Sang Timur Batu ini. Pengalaman saya yang paling berkesan selama bertugas di SDK Sang Timur Batu ini, ya memang sih banyak suka, banyak duka. Memang tidak bisa terpisah suka dan duka itu. Tetapi yang sungguh terkesan di dalam hati saya sampai sekarang ini masih ingat kejadian itu. Tetapi ini adalah kejadian yang paling duka, yaitu saya ceritakan sedikit sekilas, mungkin bisa diketahui oleh Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Begini, pada saat itu ada 2 ibu guru kelas 1 yang dilaporkan oleh wali murid, mungkin yang kurang paham tentang pendidikan. Ibu guru ini mengajar dengan sebaik-baiknya, dengan sopan santunnya, dengan budi pekerti, ya, karena masih kelas 1 memang didasari dengan budi pekerti, tentang kedisiplinan, tentang kejujuran, tentang sopan santun, menghargai orang lain dan sebagainya. Namun dari wali murid itu mungkin kurang paham, ya, bagaimana dididik dengan disiplin. Setelah kejadian itu sama wali murid itu dilaporkan kepada polisi. Nah, tiba-tiba ada polisi dengan Pak pengacara yang datang ke SDK Sang Timur untuk membawa kedua ibu guru ini. Nah, tetapi ibu guru ini tidak ditahan, tapi dipulangkan, ditahan luar. Tetapi setiap hari harus wajib lapor ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nah, pada saat itu kami sebagai keluarga besar guru di SDK Sang Timur ini kami sangat sedih, kami sangat prihatin dan berduka sekali. Setiap ibu guru, 2 ibu guru ini yang berangkat ke kantor polisi, kami semua yang ada di sekolah mulai berdoa. Nah, karena seperti itu kami juga merasakan kesedihan, penderitaan daripada kedua ibu guru ini juga kami rasakan seperti itu. Nah, seiring waktu karena kami juga terus banyak berdoa, maka terjadilah mukjizat yang sungguh luar biasa. Tiba-tiba aja masalahnya itu terselesaikan dengan secepat-cepatnya tanpa alasan. Nah, disitulah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa masalah ternyata kalau dibawa kepada Tuhan, ternyata semua ada jalan keluar karena kami memang betul-betul benar. Nah, demikian kisah yang sangat pernah luka itu saat duka SDK Sang Timur saat itu. Terus yang kedua juga pada anak didik kami yang badannya penuh bilur-bilur yang dipukuli oleh wali muridnya. Wali murid itu tetapi bukan orang tuanya sendiri. Nah, seperti itu kami juga menaruh belas kasihan kepada anak ini. Tetapi karena kekompakan komite sekolah waktu itu, maka persoalannya ini diambil alih oleh komite sekolah yang sangat kompak itu. Dan akhirnya juga selesai juga. Nah, demikian ini pengalaman saya yang sangat memprihatinkan waktu
waktu tugas kami di SDK Sang Timur itu. Kalau pengalaman yang suka itu ya banyak, maksudnya banyak sekali. Jadi begini, karena kami ini jadi guru itu memang saya itu senang jadi guru, bukan ada terpaksa, tidak. Oleh karena itu saya senang dengan anak-anak. Nah, karena terus bertemu dengan anak, selalu berhubungan dengan anak-anak, hati saya juga merasa sudah senang sekali. Apalagi anak-anak itu masih polos. Jadi mudah sekali kami masuk kepada anak-anak itu. Anak-anak sering cerita dengan polosnya, sehingga kami mengetahui bagaimana anak-anak itu di rumah, dengan siapa, di waktu bermain juga kumpulannya siapa, sehingga kami mudah untuk mengarahkan anak-anak itu. Jadi kami juga senang karena anak-anak itu sungguh, anak-anak yang di SDK loh ya, ini tetap berprestasi, dia punya semangat tinggi. Misalnya anak-anak SDK itu selalu mendapatkan prestasi atau kejuaraan di dalam mengikuti lomba-lomba itu, sehingga juga membawa nama baik sekolahan juga ya. Dan tak kalah penting, anak-anak SDK itu nomor 1 itu memang berdisiplin tinggi, lalu punya sopan santun dan punya tanggung jawab yang besar. Itu, dan juga kami bangga juga setelah sekian tahun dan bertugas di SDK, ternyata anak-anak yang dari lulusan SDK itu sungguh banyak yang berhasil, ya, yang menjadi pengusaha yang sukses, jadi dokter banyak sekali, sehingga seakan-akan saya ini menikmati pensiun ini karena melihat anak-anak dulu alumni yang sudah sukses-sukses, ya. Contohnya begini. Tiba-tiba saja ya ada alumni SDK itu ke rumah, dia bilang, saya sudah berkali-kali ke sini Bu, tetapi tidak ketemu Ibu. Kali ini saya ketemu Ibu, saya sangat bahagia, saya bertemu dengan Ibu. Dia juga membawakan buah tangan bagi saya, dan saya terima kasih. Kalau ada yang murid yang mengerti begitu, rasanya di sini terharu, Bapak Ibu, ya, rasanya itu ingin menangis, nangisnya terharu. Jadi selama itu ternyata pendidikan yang saya berikan kepada mereka sungguh-sungguh mengena di dalam hati anak-anak itu. Jadi tidak sedikit, Bapak Ibu, jadi banyak sekali yang berhasil. Jadi seperti itu contohnya aja. Dan kalau saya pergi ke dokter, ternyata dokternya ini alumni dari SDK, saya juga digratisi, ya seperti itu. Ini ya tidak yang dibanggakan tidak gratis, tapi saya bangga melihat dia berprestasi begitu, ya. Inilah mungkin kebanggaan saya menjadi guru. Ternyata tanaman yang kemarin sekarang ini sudah waktunya. Jadi kami menuai melihat mereka-mereka yang berhasil. Ini kejadian yang lucu, banyak sekali yang lucu. Anak-anak itu kalau diajar IPS kan gini, kalau di Ponorogo itu kalau perang itu kan naik kuda kan gitu. Lah ibu gurunya bilang gini, itu di Ponorogo itu pada saat dia melawan penjajah, dia sukanya naik. Nah ada yang satu naik haji. Naik haji. Terus kalau diceritakan, ini memang terjadi sungguh, anak-anak lucu. Kan ibu guru cerita tentang budi pekerti, harus hormat kepada orang tua, terutama ibu. Ibu itu adalah surga. Ingat, surga, ada pepatah surga di telapak kaki ibu. Lah, besok paginya
ibunya pergi ke sekolah, dia bilang gitu, kenapa toh Bu, kemarin diajar apa, katanya gitu. Bu, kenapa Bu, ada apa? Saya tidur siang itu, anak-anak itu kaki saya dicari begitu, telapak kaki saya dicari. Kenapa? Loh, kamu itu ibu tidur kok digelitik gitu loh kakinya. Kenapa? Katanya Bu Guru di surga itu ada di telapak kaki ibu gitu. Dia marah-marah, ya aku kepingin lihat surga di telapak kaki ibu, katanya itu seperti itu. Waduh, terus oh itu Bu, kemarin itu kan memang ada pelajaran budi pekerti, harus menghormati orang tua, harus nurut kepada ibu. Ingat, ibu itu ada pepatah, surga di telapak kaki ibu. Siapa yang menurut kata-kata ibu, besoknya hidupnya akan seperti di surga. Bedanya dulu dan sekarang SDK itu, waktu saya mengajar di SDK itu, SDK ini adalah sekolah favorit gitu bagi kebanyakan orang-orang di Batu, jadi masyarakat Batu, bahkan sampai ujung sana, dari Pujon, dari Ngantang, dari Karangploso, dari Jurang Kuali, anaknya semua sekolah di SDK seperti itu, dan SMPK sini sebelahnya ini. Terus, nah, memang pada saat itu saya masih mengalami itu banyaknya murid. Jadi karena itu merupakan sekolah favorit atau sekolah pilihan bagi mereka, maka putra-putrinya itu didaftarkan di SDK. Sehingga SDK muridnya meledak waktu itu. Jadi ada 3 paralel, bahkan kelas 1, 2, 4 paralel. Nah, setelah dari kelas 4 dari kelas 3, kelas 4 3 paralel dijadikan jadi 4, jadikan 3 paralel, sehingga satu kelas itu melebihi kapasitas ya, sampai 40 anak lebih dari satu kelas. Nah, sekarang memang beda sih, disebabkan dari beberapa hal, memang kami memaklumi hal itu ya. Sekarang ini banyak bermunculan sekolah-sekolah swasta ya yang lain, dan sekolah negeri difasilitasi penuh oleh pemerintah. Contohnya sekolah tidak membayar kalau di negeri. Nah, kalau di swasta kan kita membayar. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang berpindah ya, seperti itu. Nah, seiring dengan waktu, anak yang mendaftarkan di SDK ini berkurang. Ya, berkurang karena banyaknya kompetitor tadi. Namun demikian, walaupun situasinya seperti ini, ya, tapi SDK itu tetap eksis, tetap berprestasi. Saya itu dengar sendiri kok ini, dan tidak kalah anak SDK itu disiplinnya, sopan santunnya, ini tetap dijaga ya. Ini contohnya ya, saya dengar sendiri bahwa SDK itu berprestasi. Saya walaupun sudah pensiun, saya ini ikut keaktifan yaitu relawan paliatif. Nah, seringnya ke BO, kadang-kadang kami diundang ke BO. Nah, di sana waktu itu 17 Agustus atau hari yang lain, saya lupa, diumumkan lomba cerdas cermat SDK juara 1 dari Sang Timur Batu. Waduh, gimana rasanya ini, bangga sekali ya, walaupun dalam keadaan sekarang katakanlah kayak ya terjepit kan ya seperti itu, tetapi tidak kalah. Jadi tetap saja dia bersemangat. Ini karena siapa? Juga karena pendidik-pendidiknya yang sungguh luar biasa. Peran SDK Sang Timur Batu ini kepada masyarakat cukup bagus. Karena apa? Karena dari mereka-mereka yang pernah lomba ini bisa membawa nama baik sekolah, nama baik kota Batu ini ya, sehingga Kota Batu pun juga ikut bangga ya adanya prestasi daripada anak-anak SDK ini. Dan saya kira SDK Sang Timur ini juga selalu dilibatkan, selalu ditunjuk
ya mengisi acara pada perayaan-perayaan besar nasional di Kota Batu ini. Dan hasilnya juga tidak kalah dengan yang lain, tidak mengecewakan penampilannya. Itu yang saya lihat sendiri. Harapan ke depan untuk SDK Sang Timur Batu ini semoga tetap bisa menjaga nama baik itu, dan kalau bisa ditingkatkan, yang sudah baik ditingkatkan menjadi lebih baik, yang belum sempurna disempurnakan ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang zaman digital, ya kita harus menyesuaikan digital. Tetapi jangan lupa, tetap yang namanya budi pekerti harus tetap diajarkan walaupun sudah zaman digital seperti ini. Dan lakukan itu visi misi daripada Sang Timur sesuai dengan impian cita-cita Ibu Clara Fei, yaitu mengantar anak-anak kepada Yesus, terutama yang miskin dan terlantar. Itu. Jadi tanamkan kasih ya di dalam diri mereka, di dalam persaudaraan, kegembiraan, kesederhanaan, kedisiplinan, kejujuran, ketaatan, dan tanggung jawab kepada anak didik dan dalam diri sendiri pendidik. Ya, misalnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan selamat Hari Ulang Tahun Sang Timur Batu yang ke-85. Semoga semakin unggul, semakin maju, dan semakin jaya untuk selamanya. Salam Maniti Inmi. Danir Malah. Aku mengibaratkan hatimu adalah belantara luas, tak berpangkal. Samudra dalam atau gunung tinggi, langit tanpa berbatas. Aku merasakan cinta, menghitung semua sajak yang tersisa. Aku merindu, merangkai segala frasa yang berlarik-larik, berbusa puja. Kau menyayang tanpa pernah mau memilih siapa sebenarnya hati. Tulus tanpa harus aku melakukan apa. Cintaku hanya buih, bukan seindah permadani. Sayangku hanya gulma yang terinjak pun mati seketika. Hanya hujan yang dihempaskan oleh sang awan. Tutup matamu, atau kusibak semua tentangmu sampai ke mati. Sajak berharap oleh, atau ku cegak sebelum jejak.
tanpa jejak adalah harap. Ingin tak meninggalkan laju, tak usah terburu-buru, puan diam di situ. Cintamu bukan hanya sekedar ingin, tapi bagaimana cara tidak memperlakukan dengan tanpa harus berbuat apalagi. Sayup-sayup malam mulai mendesah manja. Disapu angin pulang dari pengembaraannya. Menerbangkan daun-daun kering, tak dendam pada angin itu. Meski terombang-ambing, lalu terhempas, terbuang berserakan. Terinjak oleh kaki-kaki buta tak bertuan, hancur sayup suara, rendam Pramita, menyerah pasrah atas bumi yang hanya diam, membisu sebisu pamrih yang tak berharap pada pembalasan ilalang yang menghijau. Oleh pengorbanan daun-daun kering berserakan itu. Adalah engkau mencinta di luar batas Rimala. Meski tak sempat terucapkan malam, tak tersampaikan oleh pekat dayang-dayang kegelapan, rasmi rasamu tak terelap. Begitu larut terpagut cinta dan Nirmala, seperti puan tanpa dendam bila disakiti, tetap tulus jika dimintai. Hari ini, saat laju usia menyingkap bahagia, kami tetap di sini, meniti karya di batas amerta. Demi puan tetap berjaya di sepanjang garis usia. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Waryanto. Mulai bekerja di TK Sang Timur Batu tanggal 11 bulan April tahun 1995 hingga saat ini. Pertama saya mengalami bekerja hanya dengan 3 guru, 4 termasuk saya sendiri. Jadi banyak sekali suka duka dalam saya bekerja itu, karena itu tadi hanya 3 guru, sementara untuk murid lebih dari 50 anak. Tapi tetap saja saya lihat untuk bu guru setia mendampingi anak dalam belajar mengajarnya, ternyata tetap juga berhasil. Jadi saya pun juga begitu sendiri, pagi bersih-bersih, setengah 8 menyeberangkan anak-anak, kemudian setelah menyeberangkan anak-anak masuk, bersih-bersih lagi menjelang anak-anak pulang, menyeberangkan lagi, setiap hari seperti itu sampai tahun 2001 kalau tidak salah itu. Kemudian 2001 sudah dapat teman dan gurunya pun tambah. Jadi
terkesan, kalau saya pribadi terkesan gimana ya, lebih semangat dalam bekerja. Dari pengalaman lucu, ketika itu saya menjumpai salah satu murid yang amat sangat menurut saya super dalam hal sikapnya, pergaulannya, ataupun cara menerima pelajaran dari guru. Amat sangat bisa dikatakan nakal, cerdas tapi nakal. Dan apa yang dia mau itu kadang tidak bisa untuk ditentang atau dihentikan, karena yaitu tadi dia pengen serba tahu. Kemudian bu guru, salah satu guru itu, guru kelasnya itu mengeluh banget. Gimana ya cara mengatasi anak ini supaya nurut, supaya bisa mengikuti pelajaran. Padahal saya lihat dia itu cerdas, biarpun kelihatan nggak mengikuti tapi bisa mengerjakan tugas-tugas dari bu guru. Namun kemudian saya coba untuk selalu saya dekati. Jadi yang nakal pun saya dekati sekali. Pernah tong sampah dalam kelas itu selalu dibuang, ditumpahkan di kelas, memang sengaja. Itu pun tidak bisa, dilarang pun tidak bisa. Akhirnya saya coba dengan cara saya sendiri, saya deketi. Setiap kali ditumpahkan langsung saya sapu, saya masukkan tong sampah lagi, ditumpahkan lagi, saya masukkan lagi. Akhirnya dia tanya, Pak Yanto capek enggak? Terus nyapu, masukkan sampah lagi. Capek, makanya jangan dibuang. Pertama saya bilang begitu, dia baru sadar dan tidak lagi membuang sampah. Itu pengalaman lucu yang pernah saya alami. Ternyata menghadapi anak itu tidak hanya dengan selalu dengan teguran, tapi dengan sabar kita, dengan perbuatan kita, dia bisa berubah baik. Kalau masalah fisik, yang pertama lebih maju yang sekarang dan lebih untuk fasilitas pengajaran, pembelajaran lebih lengkap sekarang dan lebih modern. Kalau dulu amat sangat sederhana. Yang kami punya di TK dulu itu, zaman dulu itu hanya tape rekor yang kaset itu dan megafon. Setiap kali ada acara apa-apa ya butuh di lapangan ya hanya tape kaset dan megafon itu aja. Terlebih kalau mendekati karnaval, jadi kami harus mengikuti parade tersebut dan hanya 3 guru kami harus membuat atau mengisi ulang tahun kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kadang harus lembur sampai malam hanya dengan ber3 guru yang sudah sepuh-sepuh. Jadi pengalaman saya itu biarpun hanya dengan berbekalkan alat yang sederhana, tapi tetap bisa mengerjakan. Yang paling berkesan saya alami itu mungkin tidak perlu saya sebutkan siapa, yang jelas beliaunya memang saklek dan disiplin banget. Pernah persiapan waktu lomba lingkungan hidup. Jadi untuk TK Sang Timur menjadi perwakilan atau ditunjuk menjadi tempat untuk yang di lomba tersebut. Jadi saya hanya sendiri dan kadang dibantu oleh 2 teman dari SD. Tapi kebanyakan saya bekerja sendiri. Pernah harus mengatur tanaman atau taman yang tadinya amat sangat tidak terawat dan harus disulap jadi bagus. Kemudian saya minta beli tanah, beli bunga, rumput apa yang untuk membuat taman supaya jadi bagus. Suatu saat datanglah tanah 1 truk itu malam hari, jam 22 kalau tidak salah, 22 malam. Jadi saya harus menurunkan sendiri, nggak mungkin saya cari teman atau minta tolong. Akhirnya saya turunkan sendiri sampai hampir 2 jam selesai. Kemudian setengah 12 kepala sekolah datang, setengah 12 malam ngelihat. Dan saya duduk ngopi di bawah pohon mangga di kebun situ. Kemudian kepala sekolah tersebut lewat. Loh, Pak, kok enak-enak nyantai, padahal besok harus sudah selesai ini dalam pekerjaan. Dalam batin saya, ini kok kepala sekolah nggak tahu ya, tadi saya menurunkan tanah itu dengan siapa dan berapa lama. Ternyata 1 truk sudah turun masuk di kebun.
paling tidak harusnya itu tahu kenapa kok harus saya ditegur seperti ini. Tapi saya cuek aja, saya biarkan dulu. Besok paginya saya jelaskan. Kemudian, suster, saya mau meneruskan yang teguran tadi malam, saya terus terang tidak terima. Dan kok suster bisa negor seperti itu, kenapa? Lah, jawabnya, lah kan harus kami cepat-cepat kerja, saya mengerjakan administrasi, Bapak yang mengerjakan di lapangan. Suster tahu enggak, yang menurunkan tanah itu siapa? Saya sendiri itu. Suster bisa bayangkan dengan apa dan seperti apa tenaga yang saya keluarkan seperti itu. Makanya saya capek dan duduk di situ. Kemudian semenjak itu beliaunya sadar dan minta maaf. Terus batin saya begini, oh ternyata tidak perlu kok emosi harus selesaikan dengan emosi. Ternyata saya usahakan tetap sabar menjelaskan, akhirnya beliaunya bisa mengerti. Kalau peran TK Sang Timur kepada masyarakat yang jelas sejak tahun dulu sudah terkenal bahwa di Sang Timur ini didikannya disiplin. Anaknya cerdas-cerdas, kemudian kebanyakan bisa berprestasi. Itu yang dikenal masyarakat dan kebanyakan menyekolahnya pun turun-temurun. Sampai saat ini saya lihat yang tadi sekolah di TK Sang Timur menjelang sudah berkeluarga, anaknya pun tetap disekolahkan di TK Sang Timur sini dan SD. Yang saya lihat seperti itu. Yang jelas harapan saya secara pribadi Sang Timur kedepannya bisa lebih maju, lebih menggunakan hukum atau sudah ciri khas Sang Timur yaitu cinta kasih. Jadi harapan saya seperti itu. Selamat ulang tahun yang ke-85 komunitas Sang Timur di Batu. Tetap maju, sukses selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Saya Bapak Paulus Sucito, mantan guru SDK Sang Timur, purna tugas tahun 2014. Kami sebagai guru Sang Timur mulai tahun 1976 sampai 2014. Jadi kami mengabdi di Sang Timur selama lebih kurang 38 tahun. Pada saat ini kami mengucapkan selamat ulang tahun komunitas Sang Timur yang ke-85. Semoga usia yang sudah ke-85 ini menjadi usia yang sangat matang dalam karya di bidang pendidikan, sehingga tetap menjadi dambaan dan pilihan bagi masyarakat Kota Batu, khususnya secara umum masyarakat Jawa Timur dan secara menyeluruh di luar Jawa, karena Sang Timur menerima di bidang pendidikan, menerima siswa baru asrama yang notabene anak-anak yang sekolah di Sang Timur itu yang di asrama bisa dari Kalimantan dan sampai di Papua. Kami mempunyai harapan dengan usia yang sudah 85 tahun ini, komunitas Sang Timur menjadi ke depan semakin berkembang dalam membina di bidang pendidikan, sehingga anak-anak yang telah dididik di komunitas Sang Timur menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara, utamanya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengucapkan selamat ulang tahun komunitas Sang Timur Batu yang ke-85. Nama saya, nama lengkap Clara Wiwi Dewi Sunarwati, biasa disebut Bu Wati, mungkin lebih akrabnya Bu Wati. Saya Bu Wati bertugas di Sang Timur Batu sejak tanggal 1 Januari 1977
hingga 2016. Jadi masa kerja saya 38 tahun. 38 tahun. Saya merasa senang dan bangga mengajar di Sang Timur Batu. Karena pertama, kekeluargaan dari para guru dan karyawan, terlebih juga para wali murid banyak mendukung dengan kreativitas guru. Para wali murid juga banyak memahami dan banyak memberikan support kepada putra-putrinya yang bersekolah di Sang Timur Batu, sehingga dapat menunjang untuk kemajuan para murid, para siswa. Kami sebagai guru juga harus bekerja sama dengan para wali murid. Tanpa dukungan para wali murid pun kita juga tidak bisa berjalan sendiri. Mudah-mudahan ke depannya para wali murid lebih memberikan dukungan juga kepada putra-putrinya selama membutuhkan pendidikan di Sang Timur. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk komunitas Sang Timur Batu. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-85 untuk komunitas Sang Timur Batu. Semoga semakin jaya dan semakin dikenal oleh banyak masyarakat, khususnya masyarakat Batu. Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu Guru, karyawan-karyawati komunitas Sang Timur. Saya Eni Mudiastuti telah bekerja di TKK Sang Timur Batu dari tahun 2003 sampai 2017. Saya mengajar di TKK Sang Timur Batu dari tahun 2003 sampai 2017. Banyak pengalaman suka dan duka yang saya terima atau saya alami dari peserta didik maupun dari suster, Bapak Ibu Guru, karyawan dan karyawati. Untuk anak-anak yang terkasih, tetap semangat, tetap belajar, kreatif, inovatif, dan mendengarkan kata ibu guru, terutama orang tua di rumah. Selamat ulang tahun kepada komunitas Sang Timur Batu yang ke-85. Tetap semangat, penuh kasih, dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Semangat! Halo, saya Adel. Saya alumni SDK Sang Timur Batu tahun 2017. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Halo, saya Lisa, saya alumni SDK Sang Timur Batu tahun 2019. Sekarang saya bersekolah di SMPK Widyatama Batu. Halo, saya Ishak, saya alumni SDK Sang Timur Batu tahun 2017. Sekarang saya bersekolah di Kalam Kudus, Malang. Selamat ulang tahun untuk SDK Sang Timur Batu yang ke-85. Sang Timur Batu, yes, yes, yes! Di bawah panji-panji Sang Timur, kami generasi pelajar menuntut ilmu dengan gembira demi masa depan yang cerah. Mari kita berlangkah maju berpedoman pada
siapkan diri ikut membangun Indonesia. Mari kita berlangkah maju, berpedoman pada Injil Kristus, karena iman, harap dan kasih kami berlangkah dengan pasti. Semoga Tuhan yang Maha Murah memberikan berkat berlimpah. Mari kita berlangkah maju, berpedoman pada Injil Kristus. Akulah pokok anggur sejati, manite in me. Nama saya asli itu nama saya Sudarso. Sudarso itu nama dari orang tua Sudarso. Harapan orang tua, Su itu artinya linuweh, Darso itu bapak. Jadi diharapkan menjadi seorang bapak yang baik. Entah baik atau tidak sekarang itu menurut penilaian Anda, terserah. Nama Sudarso, kemudian tahun dan tanggal 23 Desember 1953, nama Sudarso di depan saya tambahi dengan ST atau Stefanus. Stefanus martir pertama itu. Stefanus Sudarso. Sampai sekarang juga terkenal ST Sudarso. Itu. Sedangkan nama di samping nama baptis itu masih ada nama pelindung lain loh. Namanya Aloysius. Aloysius itu nama pemuda, nama seorang pemuda yang kuat. Diharapkan seorang pemuda yang giat katanya. Itu. Kemudian sekarang sampai pensiun ini beralamat dulu di Songgokerto, Gang 2, sekarang di Giripurno, Kecamatan Bumiaji, dan Kota Madya Batu. Itu alamatnya. Sekarang pekerjaannya seorang pensiun, ya tidak nganggur. Kegiatannya sebagai olahraga pergi ke kebun, ya, pergi ke Tegal, nyangking arit, nyangking pacul, pakai topi seperti Pak Tani, berangkat sambil menyanyi, esok-esok wis wayahe wong makaryo, sambil nembang tembang Jawa. Tembangnya masih ingat, batu iku katon indah yen dinulu, tamane tinoto, kembang-kembang anggerenggani, pinayungan Gunung Kawi lan Arjuna. Itu kenangan untuk Kota Batu. Sekarang yang sampai saat ini menjadi rasa kangen terhadap saya itu, ya, terhadap saya itu perkembangan situasi di
SDK Sang Timur dari dulu ingin ketemu dengan anak-anak yang kecil. Sebab ketemu dengan anak-anak yang kecil, saya ingat pada waktu itu setiap pagi kalau ada anak benihnya copot, saya yang memasang. Ini. Lalu saya ajak ke ruangan, saya dondomi sebentar, benihnya saya pasang, saya suruh kembali. Ada anak sepatunya, talinya lepas, saya panggil dulu, saya pangku, talinya saya bagikan. Nah, sampai saat ini yang saya kenang dengan anak-anak kecil, dengan pembinanya itu, sebab merasa ya pikiran dan betul-betul tenaga menjadi muda kembali. Menjadi muda kembali. Katanya orang lain, pernah saya dengar begini, jadi reng mode, aneh dadi mode, bahasa lain begitu. Katanya begini, ojo dadi wong nom tok, tapi dadi wong sing semangate enom, berarti selalu kreatif. Itu artinya dadi reng mode melolo, dadi modern. Itu yang saya ingat. Saya kena arek cilik-cilik itu yang saya. Sebelum SDK Sang Timur lahir, ada 2 sekolah. Satu SR Santa Maria dengan kepala sekolah Suster Veronica. SD Santa Maria berlokasi di Jalan Kasiman. Satu rumah Bapak Puspowardoyo, rumah kedua di depan rumah Bapak Puspowardoyo, rumah masyarakat. Yang ketiga di samping rumah Bapak Puspowardoyo, yang paling selatan untuk sekolah, untuk kelas, yang bagian utara untuk lapangan. SD atau SR Santa Maria pada waktu itu pelulusan pertama tahun 1952 dengan jumlah siswa 12 orang. 9 pria laki-laki, 3 orang wanita perempuan. Dari masing-masing itu, sebagian besar menjadi guru. Ada juga 2 jadi pegawai kota madya dan yang lain jadi petani. 1 orang jadi perawat di RKZ Malang, namanya Doni. Para siswa itu dibina oleh Bapak Ibu guru, di antaranya Bapak Hadi Sujono, Bapak Hadi Sujono, rumahnya di Ngagrek. Kemudian Ibu Maria, Ibu Sunyoto, dan juga di sana Bapak Purwoko, kemudian Bapak Lasim. Di antaranya itu Bapak Ibu guru yang ada. Pada saat itu, ya, para siswa
terus berkembang keadaannya di tempat masing-masing daerah. Hanya 1-2 yang berada di Batu. Di antara 12 orang itu, satu-satunya yang masih ada itu adalah Sudarso yang tinggal di Batu. Tahun 52. Nama-nama siswa itu di antaranya saya sebutkan seluruhnya. 1. Doni, jadi perawat RKZ. 2. Minarso di Kota Madiun. Jalil, pegawai Kota Madya, Surabaya. Kemudian Samudi jadi petani. Dulmanan jadi petani. Asik jadi guru. Kemudian Kasnun jadi CPM, jadi tentara. Dan 3 orang putri, Rumini jadi guru, kemudian Asik jadi guru, dan putrinya Minah itu terkenal sebagai penjual jamu simpen, yang sekarang rumahnya, yang sekarang juga berada di dekat plaza, terkenal seluruh Antera. Itu Minah namanya. Putri yang satunya adalah Mariam, Mariam. Itu juga jadi guru. Sekarang ada di Dampit. Dan yang terakhir ya Sudarso itu jadi guru juga. Pinginannya jadi guru juga di sana. Ya sampai pensiun sudah sekarang. Itu Santa Maria. Kita perlu sekilas Santo Yosef, SR Santo Yosef. Jadi Santo Yosef itu dulu di Batu ini bangunan yang pertama sebuah rumah zaman Belanda itu adalah Biara Sang Timur, bangunan Belanda tahun 1932 yang sampai saat ini masih tetap berdiri tegak. Direnovasi hanya beberapa tempat saja, kemudian terus berkembang. Suster-suster Belanda di Sang Timur dulu, kita lihat sampai sekarang itu kelihatannya suster itu gati dengan anak-anak kecil, open dengan anak-anak kecil. Dan anak-anak kecil-kecil senang sekali berdekatan dengan suster. Oleh karena itu, lama-kelamaan Biara Karmel, Biara Sang Timur itu menjadi tempat anak-anak bermain. Setiap kali suster membina, setiap hari suster ditemui anak-anak. Makin lama, makin berkembang. Nah, setelah itu, suster karena ada anak-anak yang dihadapi kok menginginkan sebuah sekolah, punya angan-angan, kemudian ingin mendirikan sebuah sekolah. Pada tanggal 23 November 1935, ya angan-angan itu terwujud. Angan-angan itu terwujud. Dan pada saat itu
ya kita lihat belum ada bangunan yang semegah seperti ini, belum. Tetapi angan-angan itu sudah terwujud, ya didirikan sebuah sekolah dengan pimpinan seorang suster yang lemu, yang betul-betul terkenal dan ramah tamah, yaitu Suster Cornelia, terkenang sampai sekarang. Nah, Suster Cornelia dengan beberapa suster yang ikut serta di dalamnya. Nah, setelah itu berkembang dan berkembang. Sekolah Santo Yosef itu ya terkenal, ya, sekolahan Katolik di Batu yang dibangun di Jalan Panglima Sudirman 61 atau dulu Jalan Trunojoyo 61. Jalan Trunojoyo 61. Nah, setelah berkembang, ya, tahun 35 itu ada peresmian sekolah-sekolah Katolik. Tanggalnya tertanggal 25 November 1932. Nah, anak-anak yang masuk di SR Santo Yosef itu sebagian yang dirintis oleh suster memasuki TK Sang Timur, ya, TK Santo Yosef pada saat itu, ya, dihimpun juga dibina oleh suster sendiri, ya, bina maju berkembang. Nah, sekolah mulai merintis, sekolah mulai berkembang, ya, dengan guru-guru yang ada. Nah, Santo Yosef setelah berkembang, maka banyak sekali orang-orang luar yang masuk di SR Santo Yosef, utamanya orang-orang yang berduit. Sebab sekolah yang baik membutuhkan sarana yang besar, tentu perlu biaya. Jadi saling mendukung biaya itu, ya, dari wali-wali murid, ya. Nah, tetapi karena ketelatenan dari suster, sekolah ini makin lama makin maju. Kemudian pada tahun 1963 antara SR Santa Maria dan SR Santo Yosef itu dilebur menjadi SDK atau Sekolah Dasar Katolik Sang Timur. Dengan dibakukan SDK Sang Timur itu, di sini murid menjadi banyak, tetapi waktu itu masih ada SR Santa Maria dan R Santo Yosef. Dengan SR Santa Maria masih tetap Suster Veronica, dan Santo Yosefnya
juga masih pada waktu Suster Cornelia. Nah, setelah dilebur, muridnya terlalu banyak. Aduh, luar biasa. Muridnya lebih dari 1000 sudah. Nah, oleh karena banyaknya murid seperti itu, kemudian dengan peleburan jadi Sang Timur itu diusulkan harus displit. Murid terlalu banyak, displit menjadi 3 SD. Ya, SD Sang Timur namanya. Jadi SD Sang Timur 1, jadi SD Sang Timur 2, dan SD Sang Timur 3. Jadi 3 lembaga. Secara administratif memang harus begitu. Jadi Sang Timur harus ada 3 pimpinan yang ada di situ. Sang Timur 1, Sang Timur 2, dan Sang Timur 3. Ya, di antaranya Sang Timur 1 pada waktu itu diserahkan pada ST Sudarso, lalu Sang Timur 2-nya diserahkan pada Suster Immanuel. Pada saat itu sudah lupa saya, dengan Suster Clement. 3 pada terus, sebab terus ganti terus suster itu. Ya, yang terus menerus itu ya, yang satunya itu tidak bisa ganti, biar tetap di Batu. Ya. Berkembang, jadi SDK Sang Timur Batu sampai saat ini, sampai tahun ini, ya, yaitu sampai tahun saat ini tetap jaya SDK Sang Timur itu. Di samping itu, perlu saya sampaikan bahwa SDK Sang Timur pada waktu zaman Jepang itu pernah satu kelas, ya mungkin sekarang kelas 6C, itu tegelnya masih rusak di sana waktu itu karena dijadikan rumah kesehatan oleh Jepang. Jadi dijadikan tempat masak dan sebagainya, tempat kesehatan Jepang. SDK Sang Timur dipecah dari 3 itu adalah tahun 1974. 1974. Dan salah satu murid ya dari SDK Sang Timur yang dulu pernah kita kenal itu seorang murid yang namanya Punjul. Nah, itu dulu satu-satunya murid yang pergi ke sekolah numpak bendi. Bendi itu dokar yang dinaiki oleh satu orang, digeret kuda. Itu bendi yang tiap hari digunakan oleh ya saudara kita Punjul. Nah, sekarang ya menjadi dewasa, ikut memimpin Kota Batu dengan Bapak Punjul yang seringkali kita bertemu, tetap akrab dengan rekan-rekan SDK Sang Timur yang sekarang oleh Tuhan diberi kesempatan untuk ikut serta membimbing, memimpin warga Batu pada saat ini. Di samping hal yang saya utarakan, masih ada TK yang belum tersinggung, mungkin iri nanti. Aku kok ora disinggung. Ya, saya singgung saja lah. Ini ya dari TK Sang Timur. Nah, dulu dibimbing oleh suster. Waduh, karena telatihnya suster, suster juga mengajak Bu Enikwe yang sekarang sudah dipanggil Tuhan.
Lalu ada lagi Butinpo. Butinpo mungkin sekarang juga masih ada. Lalu ada ibu-ibu guru yang lain yang dijak, ya, pada waktu itu, ya, masih ada. Di antaranya ibu guru yang tampil di situ ada Bu Guru Mariam dan Yosefa yang rumahnya di Jalan Brantas pada waktu itu. Dan di samping itu khusus yang terkenal sampai sekarang, yaitu Bu Rubiman D. Yarumana di Songgokerto. Itu juga pegang TK lama sekali dan lucu sekali. Wah, hebat sekali ya TK-nya waktu itu. Sistemnya kalau tidak salah pakai sistem Montessori kalau tidak salah. Seingat saya, waduh, sekian puluh tahun yang lalu sudah lupa, pelupa sudah tua ini. Nah, itu mengenai TK-nya. Ya. Kasih adalah pemberian diri dalam suka dan duka. Itu satu ungkapan sederhana sekali. Nama saya Octavianus Eko Saputro, lulusan dari SDK Sang Timur Batu tahun 1999. Saya menyukai dunia pewayangan sejak kecil, lebih-lebih ketika bersekolah di SDK Sang Timur Batu sendiri, yaitu ketika ada acara pentas wayang orang anak-anak yang waktu itu melibatkan semua siswa di SDK Sang Timur yang waktu itu dilatih oleh Pak Bambang Suwarni dan pengerawitnya adalah para Bapak Ibu guru dari SDK dan SMPK seingat saya. Ketika itu saya menjadi tokoh wayang Prabu Duryudono, memerankan peran itu, sehingga di masa SD saya tertarik di dunia pewayangan, wayang orang dulu pertama-tama. Sekian perjalanan waktu, kemudian saya tertarik di dunia wayang kulit, sehingga saya memutuskan menjadi dalang, cita-cita menjadi dalang. Kenapa kok menyukai wayang? Karena menurut saya di dalam wayang itu mempunyai banyak nilai-nilai yang itu saya kira bisa membentuk pribadi-pribadi yang baik di tengah masyarakat, lebih-lebih berpola pikir dengan pendekatan filosofi atau falsafah kebudayaan Jawa. Generasi muda sekarang menurut saya harus mencintai wayang, mengerti wayang, karena mau bagaimanapun wayang itu adalah cermin dari kehidupan masyarakat, lebih-lebih masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya, karena wayang itu sifatnya universal, nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai luhur yang itu dapat membentuk pribadi-pribadi yang baik. Ketika di dalam bahasa Jawa itu dapat dikatakan memayu hayuning bawono atau menjaga perdamaian dunia, dan itu di wayang banyak nasihat-nasihat. Di wayang itu banyak mengandung pitutur luhur yang dimana pribadi-pribadi itu dapat menjadi pribadi yang baik, sehingga generasi muda kelak sebagai penerus bangsa ketika mempunyai jiwa-jiwa yang luhur, saya yakin negara ini pun dapat dipimpin oleh pribadi-pribadi yang bijaksana. Ketika kita diperhadapkan dengan wayang atau kita
melihat tokoh-tokoh pewayangan, kita dapat melihat bagaimana ada contoh-contoh yang baik, ada contoh-contoh yang kurang baik, dan itu kita diperhadapkan dengan suatu pilihan. Kita mau pilih yang mana? Ketika baik itu ada Pandawa, ketika contoh yang jelek itu Kurawa. Nah, di wayang itu kita dapat melihat dengan jelas bagaimana dampak-dampak dari kebaikan dan dampak-dampak dari keburukan. Nah, ketika kita mengerti wayang, kita akan dapat menilai sendiri dengan segala tindakan kita. Ketika kita tindakan seperti Kurawa, dampaknya bagaimana? Ketika kita bertindak seperti Pandawa, dampaknya akan bagaimana? Nah, ketika kita dapat memahami itu, saya kira dalam kehidupan sehari-hari kita akan menjadi lebih bijaksana. Kalau dibilang mindalik lah ya toh. Awake dhewe wis sak seniman kabeh para sesepuh ya jurung pandonga supaya wayang kulit iki kabeh saindenging bangsa sak donya tansah kucara aja nganti punah. Ya kuwi faktore masalah sini ya kuwi penonton ya penting. Kaya to sing wis dianakake ana ing sekolah ing Kutha Batu sisih kulon kono yaiku sekolah Sang Timur utawa sekolah dasar Katolik Sang Timur, cekak SDK Sang Timur. Wah, nek kuwi aku wis jange. Elok tenan salut karo kepala sekolah kang Wiranto Pakurmaten jenenge Bu Suci. Kuwi biyen ya guruku. Dene SDK Sang Timur wis sempet gumergut nguripake wayang kulit kanggo bocah-bocah SD. Dadi bocah SD wis kenalke wayang kulit supaya tresna lan mangerteni njaba jerone wayang kulit, termasuk nilai-nilaine pitutur luhure kanggo bocah iki becik. Dadi tata kramane lumantar wayang kulit bisa ditata para bocah anggone mengko dadi generasi penerus bangsa iki duweni tata krama, kebaik filosofi penalaran kang ora awal saka adeg-adeging falsafah budaya Jawa. Kuwi wayang kulit wis komplit lho. Kuwi wis diwiwiti saka SDK Sang Timur Batu. Wis duwe rencana arep ngundang wayang kulit ing sekolah dilalah kena corona. Wah, jan. Biyen wis kenteng-kenteng, wis arepe gowo bocah cilik barang. Balang cilik, banjur pengrawite ya bocah-bocah kena corona. Ada pepatah atau sesanti di bahasa Jawa yang bunyinya watone tumemen mesti kasembadan. Jadi untuk para siswa-siswi, ketika kita bersungguh-sungguh tumemen, kita akan kasembadan atau tercapai. Capailah cita-citamu dengan sungguh-sungguh sehingga kelak apa yang kalian raih dapat berguna bagi bangsa dan negara. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk SDK Sang Timur Batu yang ke-85. Semoga menjadi sekolah yang tetap unggul, kemudian mencetak siswa-siswi yang berkarakter Jawa khususnya. Semoga siswa-siswinya mengenal budaya Jawa sehingga kelak di masyarakat menjadi pribadi-pribadi yang baik. Terima kasih. Enak-enak kena yote.
Apresi kang nomor 1 ben teko ndawung sarta wong ora termeno angkat campur dimulai apregat. Jaran jawo yaran mirika kang nomor 2 pengen 3 endase pundake nyang bokong itu angkat campur sekarang dimulai apregat. Apro nyepak kodon angkat sempur dimulai apregat. Utnara Purya ang nomor 4 mulai yang kandangnya dek-dek angkat sempur sekali dimulai apregat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Punjul Santoso, Wakil Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun SDK Sang Timur Batu yang ke-85 tahun. Sebagai salah satu alumni SDK Sang Timur, banyak ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman, mendukung kegiatan belajar yang maksimal, sehingga mencetak generasi unggul bagi bangsa dan negara. Saya berharap semoga SDK Sang Timur Batu tetap jaya dan bercahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun untuk SDK Sang Timur Batu. Semakin jaya ke depan, terus memberkati anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak Batu Malang, termasuk saya sebagai alumni dulu adalah orang yang diberkati luar biasa oleh pendidikan berkualitas yang diberikan di SDK Sang Timur Batu. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Saya Kostimo. Halo semuanya, saya Danar Indra, finalis Indonesian Idol tahun 2005 yang juga merupakan Head of Marketing and Promotion dari kantorku Coworking and Office Space Jakarta, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 untuk SDK Sang Timur Batu Malang. Saya juga merupakan angkatan dari tahun 94. Saya ingin berdoa untuk Anda semuanya supaya sukses, untuk SDK Sang Timur terutama, supaya sukses dan selalu menjadi kebanggaan buat kota Batu kita yang tercinta. God bless you. Aloha teman-teman alumni dan juga siswa-siswi SDK Sang Timur Batu. Saya Syaharani, saya seorang penyanyi dan saya masih aktif juga di berbagai macam kegiatan di queenfireworks.com. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk komunitas SDK Sang Timur yang ke-85. Semoga kita semua diberkahi kesehatan di masa pandemi ini dan juga tetap bisa berkarya baik untuk komunitas kita, untuk keluarga kita, dan untuk bangsa dan negara. Tetap kompak, alumni dan siswa-siswi SDK Sang Timur. Salam rindu dari saya. Kami keluarga besar KB TKK Sang Timur Batu mengucapkan Selamat hari ulang tahun komunitas Sang Timur Batu yang ke-85 tahun. Sang Timur bercahaya, Sang Timur tetap jaya. Sang Timur, yes, yes, yes. SDK Sang Timur Batu mengucapkan Selamat hari ulang tahun komunitas Sang Timur Batu yang ke-85. Semoga semakin jaya dan bercahaya. SDK Sang Timur Batu, yes! 85 tahun telah terlewati. Tetap tegak menyusuri jalan-jalan berliku. Mata awas dalam lorong-lorong yang gelap dan tetap bertahan meski kadang tertatih letih. Semua karena cinta, menabur pada sebuah duma, merawat tanpa harus ada batasannya, berharap berbuah cinta pada setiap rantingnya. Kami ada yang terkumpul dari semerbak yang sama, terurai udara untuk bisa dirasakan semua, berkarya untuk mencerdaskan bangsa. Demi Nusantara tetap berjaya. Semoga semua keinginan terwakili dalam doa untuk melambung bersama usaha dan asa di sini di komunitas Sang Timur Batu.